Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang regulasi pencernaan dan nafsu makan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Koni Magi dan teman saya Afraliana Alvera Banggot, Asterius Andai Ate dan Yolanda Dewi Pusparesti. Saya akan langsung ke materinya. Regulasi pencernaan. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Di sini saya akan membahas tentang hormon gastrointestinal, di mana pengertian dari hormon gastrointestinal ini adalah polipeptida yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa endokrin lambung dan usus halus. Hormon ini terutama berperan dalam pengaturan fungsi pergerakan dan sekresi sistem pencernaan yang meliputi lambung, usus halus, saluran empedu, dan pankreas. Hormon-hormon gastrointestinal terdiri atas gastrin, sekretin, GIP, CCP, motilin pankreatid peptid atau PP, enteroglukagon, dan peptida-peptida lain. Mekanisme kerja hormon gastrointestinal pada umumnya melalui pengaktifan CAMP yang bertujuan dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA di nukleus, serta produk akhirnya adalah protein yang terlibat dalam aktivitas gastrointestinal termasuk enzim-enzim pencernaan, di mana enzim-enzim pencernaan ini seperti amilase, pepsin, dan lipase. Selain fungsi tersebut, hormon gastrointestinal dapat juga berfungsi dalam memobilisasi CA2+ dan pembentukan fosfatidil inositol yang berperan dalam kontraksi lumen pada sistem gastrointestinal. Hormon gastrointestinal yang disekresi dari duodenum dan jejunum adalah sekretin, glukagon, GIP, VIP yang berfungsi menghambat motilitas dan sekresi getah lambung. VIP terdapat dalam plexus submukosa dan plexus mesentrik pembuluh darah. Memiliki peran dalam motilitas usus, relaksasi sfinkter, dan aliran darah. Demikian pula gastrin disintesis juga di mukosa lambung guna mensekresi asam lambung melalui regulasi kontrol feedback dalam menstimulasi sekresi pepsin. CCK dibuat di mukosa duodenum dan jejunum, berfungsi menstimulasi kontraksi kandung empedu dan selanjutnya menstimulasi sekresi getah pankreas. Substansi P disintesis di usus dan otak, berfungsi dalam mekanisme kontraksi otot polos di usus halus. Hormon-hormon gastrointestinal melakukan fungsinya secara paralel multihormon dalam mekanisme pencernaan makanan. Gastrin berperan dalam meningkatkan sekresi asam lambung dan pepsin. CCK atau kolecistokinin meningkatkan sekresi amilase. Sekrestin bertujuan meningkatkan sekresi terutama bikarbonat pankreas. GIP menurunkan sekresi asam lambung, VIP meningkatkan sekresi bikarbonat pankreas, motilin memulai pergerakan usus, somatostatin menurunkan sekresi protein bikarbonat pankreas. Regulasi kerja hormon dapat diuraikan melalui contoh sekresi CCK oleh intraluminal releasing factor yang distimulasi oleh trypsin sensitif releasing factor atau yang disingkat jadi CCKRF yang ada pada lumen usus halus. Hormon-hormon gastrointestinal meliputi golongan sekretin, yaitu yang pertama, sekretinum. Sekretinum ini berfungsi meningkatkan sekresi bikarbonat dan air dari pankreas. Yang kedua, gastric inhibitory polypeptida atau yang disingkat jadi GIP disekresi duodenum dan jejunum, berfungsi menurunkan sekresi dan motilitas lambung serta meningkatkan
sekresi insulin pada saat hiperglikemia. Yang ketiga, vasoaktif intestinal polipeptida atau yang disingkat jadi VIP, disekresi dalam mukosa usus halus, berfungsi sebagai relaksasi sphincter. Yang terakhir, ada nafsu makan. Nafsu makan ini merupakan keadaan mendorong seseorang untuk memuaskan keinginannya untuk makan selain rasa lapar. Hipotalamus dan respon makan. Dorongan atau drive primitif untuk mengambil makanan merupakan usaha organisme untuk bertahan hidup yang umumnya dihubungkan dengan rasa lapar. Rangsangan selera makan datang dari sumber-sumber beraneka ragam seperti distensi lambung, kadar glukosa dalam darah, dan asosiasi psikis seperti bau, melihat, dan mengecap makanan. Daerah hipotalamus yang bersangkutan dengan respon makan dinamakan apestat. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih.